dan tidak bisa kemana-mana dan penuh dengan kelemahan. Wah, itu nggak mungkin Allah seperti ini. Padahal sejak awal dikatakan, dari keturunanmu aku akan menyelamatkan engkau. Dan disebut sebagai benih ilahi, benih dari Allah, manusia Allah, bukan berasal dari daging yang biasa, tapi benih ilahi. Dari sejak awal Abraham dipakai darah dagingnya itu untuk benih ilahi ini. Nah, saudara, kita melihat kenapa ini bisa terjadi, dan kenapa gereja-gereja juga sampai hari ini saudara dengar semua khotbah di gereja, saudara dengarkan khotbah kapan Yesus diberitakan, saudara akan sulit sekali cari. Dan dengan serius diperkenalkan Yesus dari awal kitabnya, dan bagaimana mereka, para nabinya memandang Kristus, bagaimana seluruh ritual yang ada Taurat, dan bagaimana sunat itu menunjuk pada Kristus, kematiannya dan kebangkitan. Saudara pernah mendapatkan itu di seluruh gereja. Dalam awal engkau mendengarkan, engkau semakin mengenal Yesus. Oh iya, jadi nabi ini mengenal Yesus, dan semakin mengenal, semakin. Di sekolah minggu, Yesus yang diceritakan itu menjadi fable, menjadi moralize. Abraham itu baik kan anak, jadilah anak baik ya, seperti bapak Abraham. Saudara, iman Abraham bukan kebaikan loh. Abraham beriman bukan karena dia baik. Tapi kita ngajar apa? Jangan mencontek ya. Itu Abraham nggak pernah nyontek kan? Itu udah ngawur lagi nih. Nggak ada hubungannya nih. Dan kita suka seperti itu, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bagaimana memilih istri yang tepat. Nggak ada di Alkitab, saudara. Bagaimana bisa punya kiat supaya istri itu cinta sampai umur 70 tahun. Nah, saudara, itu nggak diajar Alkitab. Dan jika ada pendeta mengajar dan saudara diajar formulanya, bagaimana caranya, saudara, itu bukan Alkitab. Itu hikmat dunia. Dan semua yang diajar nanti itu melawan firman Tuhan semua. Karena semua diajar dari dunia ini. Kamu harus mengatakan kalimat-kalimat sayang, tiap pagi, siang, malam aku cinta padamu, sehari 7 kali. Nah, gitu kan. Kalau sampai 14 kali, waduh, cintanya terpatri dalam hatinya. Kalau sampai 70 kali, 7 kali kamu bicara, oh itu dalamnya itu sampai ke rohnya kena. Gitu. Saudara, ada yang ngajar gini banyak loh, saudara. Dan itu di Instagram, di YouTube banyak ngajar gitu. Saya tanya sekarang, bagaimanakah sikap kita melihat firman Tuhan ini? Maka begitu banyaknya ajaran-ajaran itu yang menyelimuti dan menutupi Yesus yang benar, itu semakin sulit dicari di gereja. Dan akhirnya yang dihadirkan Yesus yang diformula oleh mereka, yang dimengerti oleh mereka, dan mereka kemudian menghadirkan Yesus yang bisa memenuhi kebutuhanmu, yang mengerti engkau, yang seperti dukun juga gitu. Itu namanya therapeutic moralized faith atau healing movement. Dan itu sangat mencelakakan sekali, ya. Oke, 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, setelah itu Yesus dikatakan di sini, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Perhatikan ya. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Itu lambang apa, saudara? Lambang tentang Mesias yang harus dipecahkan. Dan mereka lakukan itu tiap hari Sabat. Mereka lakukan itu bertahun-tahun, ribuan tahun, berabad-abad, saudara. Memecahkan itu dipimpin oleh seorang suami di sana di Bait Allah, dipimpin oleh imam yang dipecahkan ini, dan dibagikan. Itu lambang apa itu? Lambang Mesias, tubuhnya itu dipecahkan dalam penderitaan yang luar biasa. Waktu dipecahkan itu, tubuhnya, dagingnya itu disobek. Setiap kali pecah disobek, setiap kali pecah disobek. Dan waktu kita melakukan itu, kita kadang-kadang nggak merasakan hubungan dengan salib. Dan waktu itu Yesus pecahkan itu, tubuhnya dipecahkan dan diberikan mereka.
Dan apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, dengan kalimat ini kita belajar satu iman yang benar, bukan healing movement, bukan sugesti, tapi ini karya anugerah Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak akan mampu mengenal Tuhan, dan mereka diberitahukan dan mereka tahu semua penjelasan Alkitab dari PLPB, nabi-nabi berkata, mereka tetap nggak bisa ngerti, mereka nggak bisa mengerti, sampai akhirnya tubuhnya dipecahkan dan diberikan dan dibagikan bagi mereka, dan waktu mereka makan itu, terbukalah. Yang membuat hati orang bertobat bukan orang mendapatkan mujizat. Yang menjadi orang masuk kerajaan Allah bukan karena dia diberkati Tuhan, tapi dia mengenal Yesus yang mati dalam penderitaannya, dalam pecah tubuhnya, dan mereka memiliki itu dan mengimani, dan disitulah terbuka semua. Baru tahu dia, yang dulu warnanya itu cuma hitam putih, sekarang jadi aslinya kehidupan, baru kaget luar biasa. Saudara, saya berdoa supaya banyak orang-orang akhirnya mendapatkan kunci rahasia kerajaan Allah di dalam Kristus ini. Dan kunci itu dalam Injil, dan Injil itu di dalam inti beritanya. Yesus mati, dipecahkan tubuhnya, dan bangkit. Dan di situ iman kita akhirnya hidup. Dan seluruh cerita firman Tuhan dari PL sampai PB akhir, sampai akhir zaman, semua berpusat merindukan Yesus datang, dan bukan yang lain. Dan waktu membaca itu baru pikiran semua, baru saya sadar semua yang diceritakan semua bukan cerita moral, bukan cerita dongeng, bukan, saudara. Semua cerita balik semua pada Kristus. Baru kita tahu kenapa ada seperti ini. Oh, dia dapatkan belas kasihan anugerah Tuhan, dan dia mendapatkan iman, dan dia dituntun oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Dia kemudian menyadari bagaimana dia bersandar pada Tuhan, dan tiap hari dia tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, dan tidak pernah bimbang. Dia semakin tubuhnya lemah, dia semakin kuat imannya. Dan itu yang diberitakan, bukan Abraham baik loh gitu. Bukan. Dari sejak sekolah minggu kamu sudah ditutupi dengan ajaran Abraham yang dimoralkan, dan Nabi Nuh kemudian dibuat cerita-cerita yang menutupi Kristus, dan engkau tidak dapatkan Kristus di Nabi Nuh. Dan betapa hancurnya kekristenan karena dari anak-anak kita dicengkram dengan ragi orang Farisi. Saudara, kita berdoa, ya. Jika saudara mengerti ini, saudara belajar baik-baik, ya. Baca lagi firman Tuhan, dan saudara itu menggetarkan jiwa kita. Saya kemarin posting Yesus, patung pahatan Yesus yang luka-lukanya itu dibuat sedemikian rupa, dan sampai kemudian kulitnya pecah dan sabetannya itu seperti nyata. Terus kita bayangkan, kita ketelusupan, tak ketelusupan, ya. Jadi kayak kena duri atau apa, duri ikan atau apapun masuk cep gitu. Aduh, rasanya kayak apa gitu kan. Itu cuma satu. Coba bayangin Tuhan Yesus yang segede itu dengan seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki, saudara. Saudara bisa bayangkan aja, puji Tuhan, saudara. Saya nggak bisa bayangin, saudara. Kenapa? Apalagi ngerasain. Kadang-kadang bisa bergidik sendiri kita. Kemudian tidak tertahankan. Kita melihat bagaimana diri kita, dosa kita, dan itu nggak bisa kita nggak keluar air mata. Nggak mungkin, saudara. Bagaimana kita bisa menghina dia, ya? Dan demikian firman Tuhan, ya. Setelah itu apa yang terjadi? Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi Tuhan Yesus
di tengah jalan itu yang berapa 1 jam atau 2 jam itu berjalan dengan mereka, itu mereka kan berdiskusi kenapa begini-begini. Nah, Tuhan Yesus mengembalikan diskusi mereka kemana? Ke firman Tuhan. Dia cerita dari awal ke kitab Kejadian, kemudian bagaimana Nabi Nuh, Abraham, dan mereka dijelasin semua sampai terakhir penantian dia datang. Nggak tahu bagaimana dia meringkasnya Tuhan Yesus itu. Kejadian yang ribuan tahun itu diringkas menjadi satu kelas khusus, kelas yang dalam perjalanan Emmaus. Dan dia memberikan kursus singkat, menjelaskan semua kitab suci itu berpusat pada dia. Dan setelah itu dia tutup dengan penggenapannya, membagikan roti tadi. Dan terbukalah seluruh kebenaran itu. Ya, dan apa yang terjadi? Mereka lapar luar biasa, menjadi lupa laparnya dan balik ke Yerusalem. Dengan apa? Semangat. Saya harapkan saudara kerohanian saudara seperti ini. Ya. Yang sudah letih lesu dan semuanya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke 37. Ya. Saya percaya Yesus itu punya sebutan hantu. Dan berkali-kali Yesus disebut hantu. Dan untungnya Tuhan Yesus gak marah. Ya. Untungnya saudara. Dan tidak mengutuki murid-muridnya dan membinasakan mereka langsung. Hantu, ini Tuhan hantu, matilah kamu. Nah gitu kan. Kok nggak digitukan oleh Tuhan Yesus? Kenapa saudara? Jika bukan karena kasih karunia dan belas kasihan yang tinggi dan dalam, karena dia memilih kita, saudara, setiap kesalahan adalah kebinasaan kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah mentolerir satu hukum, satu dosa apapun terjadi dalam dirimu. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan hadir jika ada yang tidak kudus, Tuhan nggak bisa hadir. Jika ada kegelapan dalam hatimu, Tuhan tidak bisa hadir. Loh Pak, saya kan masih berdosa gimana? Nah, saya beritahu saudara, manusia barumu tidak pernah berbuat dosa, tapi manusia lamamu yang terus dalam dagingnya berbuat dosa. Dan kita berjuang dengan pembenaran Tuhan. Kita dikuduskan untuk meninggalkan manusia lama kita, untuk melawan dan berperang dengan manusia lama kita. Dan itu artinya kekudusan, pengudusan hidup kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Pernah di kapal, hantu. Ini tubuh Tuhan Yesus bangkit datang, hantu. Dan semua murid ngomong hantu. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, saya percaya saudara pasti ngomong dia hantu. Ya kan? Banyak pendeta mengatakan, saya ketemu Tuhan Yesus. Dia bukan ketemu Tuhan Yesus, ketemu hantu. Ya, karena belum disingkapkan, saudara nggak bisa mengenal dia. 38, akan tetapi ia berkata pada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, dipertunjukkan. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, nih raba, nih lihat ini. Apa yang dilihat saudara? Bilurnya. Pernah dengar lagu ini? Saya dengar itu dari kecil. Dan lagu ini sudah nggak pernah dinyanyiin. Ya, lihatlah tanganku dan rabalah, kemudian karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat ada padaku. Jadi kalau ada hantu kuntilanak dan kunti ibu atau kunti bapak yang bentuknya berdarah daging, itu bukan setan, itu manusia menjadi kuntilanak. Tapi kalau dia roh, dia itu roh. Dan dia tidak dibatasi dengan ruang, dan dia bisa tembus. Mungkin saudara yang pernah lihat setan, roh-roh ini, sudah tahu apa yang saya ngomong. Jadi kita lihat ada gondoruo, wah gede sekali. Terus kemudian kita kejar gondoruo, wah itu. Dan waktu masuk ke pintu tutup semua, tidak dibuka, dia bisa ke sana. Saudara, itu roh.
setan. Tapi kalau masuk ke tatap buak gitu kan, nah, itu manusia. Nah, itu kunti jadi-jadian. Kalau yang asli, saudara, tidak bisa. Ya, itu mengujinya seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan malaikat tidak punya darah daging. Hantu ya, hantu dari malaikat. Seperti kamu lihat ada padaku. Ya. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya pada mereka. Terus kemudian dia mengatakan, adakah padamu makanan di sini? Dan mereka makan bersama-sama. 44, ya kita lihat. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Saudara, inilah ajaranku, inilah yang sudah aku terima dari Bapa dan aku beritahukan padamu. Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini lebih dijelaskan lagi, tadi kan kitab suci. Nah sekarang pembagian kitab suci 3 bagian dalam tradisi orang-orang Yahudi itu, saudara, dikatakan di sini Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur atau kitab syair. Dan itu pembagian orang Israel, PL itu seperti itu. Dan di dalamnya termasuk Kidung Agung, termasuk Pengkhotbah, Amsal, semua di sana. Jadi Kidung Agung itu adalah menunjukkan Kristus di dalamnya. Jika kita mengatakan tidak, saudara, saudara sedang melawan firman Tuhan ini. Saudara sedang melawan perkataan Tuhan Yesus. Jadi seluruh kitab suci berbicara tentang aku. Dan tidak ada satu kitab yang tidak berbicara. Martin Luther dengan berat hati, dia berjuang mati-matian menolak kitab Esther sebagai kitab perjanjian lama. Tapi setelah dia mendengar dan sampai ke kalimat Tuhan Yesus, Lukas 24 ayat 44 ini, dia berkata, dalam segala kelemahan saya, mau tidak mau, Kristus adalah pusat daripada kitab Esther. Walaupun tidak ada nama Allah di sana. Tidak disebutkan sama sekali. Kitab Esther itu. Saudara, dan disinilah kita harus percaya kebenaran ini. Ya, kenapa? Karena jelas sekali semua berbicara tentang mereka. Ya, 45 lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi ada kuasa begini, saudara, ada 2 kuasa. Perhatikan ya. Jika kita mengenal Yesus adalah Allah, Yesus adalah termasuk manusia dan penggenap dari seluruh yang ada. Saudara, saudara tidak bisa berpikir dari bawah. Dari cara hidup manusia. Sedalam-dalam yang kamu mengerti firman Tuhan, sebanyak-banyaknya dan begitu komplitnya kamu bicara semuanya, saudara, kalau bukan karena Kristus yang berbicara dan menggenapi membuka pikiranmu, tidak ada satu orang yang bisa percaya. Seluruh kitab suci berpusat pada dia. Dan termasuk hari ini saya ingin tanya, saudara, kenapa saudara tidak percaya Yesus sebagai pusat seluruh kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena saudara ada selaput yang menghalangi engkau. Dan bukan hanya jemaat, ini rasul. Dan bukan hanya rasul biasa, ini rasul yang 3,5 tahun hidup bersama Tuhan Yesus dan mendengar penjelasan, melihat mujizat dan segala-galanya, dia tahu semuanya. Kenapa kok masih tidak bisa tembus? Sudah di sini kita sadar siapakah kita. Jadi masih ada pikiran-pikiran tradisi yang mengkamiri seluruh pikiran kita, saudara. Jadi pikiran-pikiran yang ada, konsep-konsep dewa-dewa dari, baik itu dewa yang ada di China, ada di Batak, ada semua, dan semua itu mengkamiri kamu sehingga kamu tidak bisa melepaskan semua dengan semurninya kamu percaya Yesus adalah Tuhan Allahmu. Dan kamu masih mengkaitkan dengan Sang Hyang Widi, dengan yang namanya Logos tadi seperti orang Yunani, dan mengkaitkan semua dengan yang bukan selevel, sederajat dengan Tuhan. Dan saudara-saudara sedang menyembah berhala. Allah adalah cemburu dan tidak pernah mau disandingkan dengan yang lain. Dia adalah Allah yang tunggal esa. Dan jika kita berpikir seperti itu, membuat konsep-konsep tentang Allah yang baru
memang Kristus kamu percaya, tapi perlu ditambah A, B, C, D dan semuanya. Saudara sedang menghina Kristus. Kita sedang menyembah berhala. Ya. Jadi jelas ini dikatakan, ya, ayat 46. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga bangkit, ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi berita yang ada di gerejamu berita apa? Saya tanya, selama kamu dengar setiap minggu berita apa? Berita sama dengan TV One, sama dengan Trans TV. Pak, saya dengar khotbah bertahun-tahun. Saya pikir-pikir baru sadar yang diberitakan itu adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hari ini dan yang dibahas semua yang berkaitan dengan tidak ada firman Tuhannya sama sekali. Tidak ada penggalian firman Tuhannya, tidak ada menjelaskan tentang siapakah Kristus, dan apalagi berita pengampunan pertobatan. Tidak ada sama sekali. 10 gereja terbesar di dunia tanpa berita pertobatan dan pengampunan, mulai dari Joel Osteen. Dan mereka menolak berita pertobatan dan pengampunan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan dikatakan di sini? Apa yang diajarkan? Dalam namanya berita yang tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Segala bangsa. Tuhan Yesus dihujat dan dibunuh karena memberikan kekuatan dia bisa mengampuni orang. Saudara perhatikan baik-baik, tidak ada satu agama apapun yang berani memberitakan pengampunan dosa. Dan tidak ada satu nabi yang berani mengatakan ini. Saudara kalau belajar finalitas Kristus, saudara akan tahu kalimat-kalimat Yesus itu tidak ada yang berani mengucapkan kecuali orang gila. Tidak ada orang berani mengatakan, aku akan bangkitkan kau di akhir zaman. Ada nggak? Adakah satu nabi yang berkata sedemikian? Berani nggak ada nabi yang bisa mengatakan pada orang lumpuh, orang di dalam kuburan 4 hari, bangkitlah engkau Lazarus? Ada? Dan jangan mengada-ada seperti pendeta sekarang. Suaminya mati, didoain, semua suruh doa untuk apa? 4 hari bangkit seperti Tuhan Yesus. Itu gila. Di Semarang ada. Itu ribuan jemaahnya diminta datang dan siang malam berdoa, 4 hari 4 malam berdoa puasa. Supaya apa? Suaminya bangkit. Saya pikir-pikir, gereja ini mau kemana gitu. Yang dia percaya bukan Tuhan Yesus, suaminya jadi Yesus ya. Supaya bangkit ya. Kok bisa jemaat semua yes man ya sambil berdoa. Saudara, ini loh yang dinamakan ragi orang Farisi yang begitu merusak dan mencengkram dan tidak bisa mengeluarkan engkau. Dan orang buta memimpin orang buta. Nah itu yang terjadi sekarang. Saya pertama kali lihat orang, Pak, maaf, saya nggak bisa salaman, Pak. Saya tanya, kamu kena coronavirus? Enggak, nah sini. Jadi wajar lah, yang kena jangan salaman ya, tahu diri gitu loh, jangan nularin orang gitu. Ya udah otomatis gitu kan. Jadi yang sehat jadi sehat, yang sakit jadi bisa diobati, jangan dicampur-campur gitu. Apalagi melarikan diri. Oh, sengaja nularin kayak orang Jepang gitu kan. Sengaja, hausu, semua dituaris semua aja semua gitu. Disengaja oleh dia dan ratusan orang kena. Akhirnya masuk penjara dia. Udah masuk rumah sakit, di penjara lagi. Nah, saudara, saya harapkan kita betul-betul mengenal Yesus yang diceritakan seutuhnya dalam Perjanjian Lama. Dan saya percaya, jika semua Perjanjian Lama dipercaya, tidak mungkin orang menolak Kristus. Dan Yesus berkata pada orang-orang itu, jika engkau kenal dan engkau tahu Musa sekarang ini hadir bersama dengan engkau, Musa akan mengutuki kamu. Bukan aku yang akan menghukum kamu, Musa yang akan menghukum kamu. Karena Musa akan menyembah aku, Musa akan memuliakan aku. Termasuk Abraham juga.
termasuk Daud. Jadi saya tanya, jadi Abraham, Musa, Daud itu waktu dia melayani, dia melihat siapa? Waktu dia di dalam kebimbangan itu, dia melihat siapa? Sama seperti kita menang Kristus. Abraham, Daud, dan semuanya juga sama, melihat Kristus, janjinya. Karena waktu Yesus jatuh dalam dosa, dia meminta Roh Allah tidak meninggalkan dia. Siapa Roh Allah itu? Ya Roh Kudus sendiri. Ya. Dan dikatakan di sini ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya. Oke. Nah, saudara, kita belajar tentang ragi ini. Ada beberapa hal. Saudara perhatikan, ya. Ragi secara pengajaran, ragi secara tradisi budaya, ragi secara ajaran-ajaran yang diselewengkan, dan ada ragi yang tidak berasal dari mereka. Ada ragi yang betul-betul berasal dari kelemahan tubuh dan ketidakmampuan berpikir. Nah, ini beda lagi raginya. Ya, saya beri contoh, saudara. Orang buta tidak bisa melihat Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian dia bisa mendengar dan dia beriman dan dia berteriak dan kemudian didengar Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia melihat. Yang pertama dia melihat seperti ada pohon-pohon banyak. Itu adalah manusia. Betul kan? Dan kemudian semakin jelas dan dekat baru dia lihat semuanya. Nah, saudara, ada yang menutupi apa? Kelumpuhan, kebutaan, ketulian, dan semuanya lambang dari cengkeraman dosa. Dan saudara harus dilepaskan ini semua. Baru saudara melihat itu. Kebenaran-kebenaran itu. Dan setelah dia melihat kebenaran itu, apa yang terjadi? Mulut mereka kalian terlepas dan memuliakan Allah. Dan mereka diberitahu oleh Tuhan Yesus, jangan berbuat dosa lagi dan hidup dalam kebenaran. Dan disuruh bersaksi kemana? Ke bait Allah. Luar biasa Tuhan Yesus. Kamu sudah sembuh? Oke. Mau ikut saya? Enggak. Kamu ke bait Allah. Beritakan kamu sudah sembuh. Jadi seharusnya bait Allah lah yang bisa memelihara kamu. Sekarang bait Allah tidak bisa pelihara kamu. Kamu bersaksi dan beritahu bait Allah sekarang ditolak Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan bukan di dalam bait Allah. Dia menyembuhkan di mana orang itu sakit. Jadi artinya begini, saudara. Hari Sabat, bait Allah konsepnya adalah bukan tempat lagi, bukan di mana orang bukan, di mana Yesus hadir, dan di sanalah bait itu dibangun. Di mana Yesus hadir, di sanalah surga itu akhirnya ada. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus itu apa? Bersama dengan Kristus. Dan tidak menuju ke tengah-tengah jalan-jalan yang ada ruang tamunya, ruang tunggunya. Orang mati tidak ada ruang tunggu, ruang tamu. Ya, di dalam Alkitab jelas langsung bersama dengan Tuhan, bersama dengan aku, jelas sekali. Filipi juga mengatakan sama. Jadi tidak ada tempat penyimpanan untuk orang-orang tanda petik supaya ya nggak capek ditaruh di ruang tunggu yang VIP, gitu kan? Seperti di bandara gitu kan. Ini ruangnya VIP. Di situ ada orang-orang yang mati, yang baik itu enak di sini, yang jahat itu di sini. Saudara, no. Semua tinggal tunggu penghakiman semua. Semua bersama atau terpisah. Cuman itu aja. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus, bersama dengan aku di Firdaus, atau terpisah dan kau berada di tempat yang menunggu penantian. Dan setan-setan waktu ketemu Tuhan Yesus, dia mengatakan, belum waktunya, belum saatnya, jangan menghukum aku. Jadi belum, nanti kamu jangan hukum aku. Jadi setan pun tahu pengajaran eskatologi akhir zaman, akhir hidupnya dia tahu semua. Nah, kenapa kita nggak tahu akhir hidup kita? Saudara, akhir hidup kita tanpa Kristus adalah neraka. Ya, dan hanya Yesus yang menjelaskan ini semua. Kita lihat ada satu ragi kebiasaan yang ada. Ya. Coba kita lihat Matius 16 ayat 6. Ya. Matius 16 ayat 6.
Dan ini dikatakan bukan satu dua kali, mungkin berpuluh-puluh sekali. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid, mengingatkan orang-orang secara umum, diingatkan terus-menerus. Apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus melihat semua orang sudah sulit terima berita Mesias yang benar. Dan mereka sudah dikamir oleh ragi itu semua. Dan semakin hari mereka semakin tebal raginya.